Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi atau Terra Classic. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit melawan arus, teman-teman. Naik 7,61% data dari CoinMarketCap dan harganya masih di kisaran Rp2,99, Rp3,36, teman-teman ya. Kemudian volume perdagangan dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan 18%, kapitalisasi pasarnya juga naik 8,72%, teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua, segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, gunakan dana dingin, dana bebas dalam melakukan investment, teman-teman ya. Sepertinya untuk Luna ini tidak goyah ya, walaupun market sedang tidak karuan ya teman-teman. Ya kemarin turun ya, memang Luna ini udah turun duluan ya. Jadi untuk pengaruh dari FTX tidak terlalu besar sepertinya ya. Kemudian mengenai global crypto market cap hari ini mengalami sedikit penurunan 3,21%. Tidak sedikit lagi ya, di sini lumayan tinggi ya untuk penurunannya. Dan Bitcoin kembali di 259 juta lagi, Ethereum 18,8 juta, BNB 4,3 juta rupiah, teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua, segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, gunakan dana dingin, dana bebas dalam melakukan investment, teman-teman. Mengenai Lunsi di sini, jadi ada Terra Luna Classic ya, berjalan dengan baik melawan pasar meskipun pembantaian di seluruh pasar. Yang telah melihat dua aset kripto teratas jatuh ke posisi terendah baru, Bitcoin turun 10% diperdagangkan pada 16.665, sementara Ethereum juga turun 9%. Diperdagangkan di bawah $1.200, tetapi mantan gagasan Do Kwon telah bertahan naik, di mana rekan-rekannya goyah naik 7% selama 24 jam terakhir, teman-teman ya. Kemudian di sini untuk efek bencana FTX masih terasa setelah Binance mengumumkan tidak akan menutup lubang di neraca FTX dengan mengakuisisi bursa yang tertekan dengan mengutip dana pelanggan yang salah penanganan dan dugaan penyelidikan agensi Amerika Serikat mengirimkan kepanikan di pasar. Beberapa spekulan menyatakan bahwa kinerja Terra dalam menghadapi kepanikan adalah bukti kemajuan yang telah dibuat rantai dalam menambahkan utilitas dan mekanisme pembakarannya. Di sisi lain, menurut anggota komunitas di Twitter di Lautan Merah, kemampuan Terra Classic untuk mencetak lilin hijau setiap hari adalah karena ini adalah proyek yang paling terdesentralisasi dalam menghadapi pengawasan regulasi yang sedang berlangsung terhadap bursa besar dan terpusat. Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh The Crypto Basic, beberapa utilitas yang ditambahkan oleh komunitas untuk mendorong adopsi adalah DEP and FCFPI pertama, Gateway pembayaran kripto menambahkan dukungan untuk Terra Classic untuk memungkinkan orang menggunakan token sebagai cara pembayaran karena transaksi akan dilakukan secara on-chain, teman-teman. Dan pemotongan pajak 0,2% juga akan berlaku untuk semua pembayaran Lunsi sehingga berkontribusi pada program pembakaran yang sedang berlangsung. Khususnya lot trade up ya di minggu pertama, seperti yang dibagikan oleh The Crypto Basic mengirim lebih dari 10,5 juta Lunsi ke dompet yang terbakar. Dan inisiatif ini diarahkan untuk memberi penghargaan kepada pengguna yang mendukung inisiatif pembakaran menyeimbangkan utilitas dan mekanisme pembakaran. Dan menurut Terra Rebels, upgrade Terra Classic versi 23 dijadwalkan untuk diluncurkan pada bulan Desember. Dan terlepas dari penurunan selera resiko investor, komunitas telah fokus pada menghilangkan pasokan dan mendorong adopsi seperti yang ditunjukkan oleh pencarian sederhana dari tagar Lunsi, teman-teman ya. Kemudian proposal Terra Classic yang kontroversial lulus dengan voting validator kurang dari 30%. Jadi proposal 10879 lolos agar setiap pembelanjaan aset komunitas menjadi pemungutan suara tata kelola on-chain. Kepala organisasi di kelompok pengembangan independen Terra Classic, Terra Civita, Rex Harrison, aka Rexki, dalam tweet kemarin mengungkapkan bahwa proposal 10879 telah lulus suara tata kelola dengan kurang lebih dari 30% ya teman-teman ya. Dan proposal yang telah menjadi bahan kontroversi di dalam komunitas akan menjadikan setiap pengeluaran aset komunitas untuk voting tata kelola on-chain,
Khususnya tokoh masyarakat populer, Vegas mengusulkannya untuk mencegah pengelolaan aset off-chain senilai 4 juta dolar yang baru ditemukan oleh beberapa individu yang dipercaya oleh komunitas dengan keahlian yang tepat ya untuk melakukan upaya pengembangan guna memperbaiki rantai secara efisien. Dengan lolosnya proposal, aset senilai 4 juta dolar juga akan tunduk pada pemungutan suara komunitas dalam posting blog menengah. RC menjelaskan bahwa itu menimbulkan beberapa resiko dan rintangan bagi pengembangan jaringan. Pertama, komunitas harus mengubah aset off-chain senilai 4 juta dolar menjadi Terra Luna Classic atau Terra Classic USDC yang merupakan aset yang sangat fluktuatif. Akibatnya, jaringan mungkin membutuhkan lebih banyak dana untuk mendanai kegiatan pembangunan di saat pasar jatuh ya. Selain itu juga beresiko memompa atau membuang harga lunsi. Kedua, dengan masa hidup rata-rata untuk setiap pemungutan suara tata kelola adalah 2 minggu, 1 minggu untuk peninjauan komunitas, dan 1 minggu ekstra untuk pemungutan suara. Ini berarti bahwa untuk setiap pembelanjaan dari kumpulan komunitas, pengembang harus menunggu setidaknya 2 minggu atau menerima dana ya. Selain memperlambat kemajuan jaringan, itu bisa menjadi bencana besar dalam keadaan darurat. Dengan demikian, tidak mengherankan proposal tersebut menerima penolakan dari Rexi ya dan Terasivita. Menyoroti mengapa validator milik pengembang memilih tidak dengan veto. Rexi mencatat usulan itu tidak melalui periode konsultasi selama normal 7 hari dan tulisan itu tidak jelas ya. Khususnya anggota Terasivita telah mengusulkan solusi sekarang setelah proposal tersebut lulus tata kelola menurut Rexi. Itu akan berfungsi sebagai kompromi dari proposal Alec Forsyth dan pengembang inti Edward Kim ya teman-teman. Akibatnya dia mengatakan masyarakat harus memilih eksekutif terpercaya yang tunduk pada tingkat akuntabilitas yang sama yang dapat diperoleh di dunia korporat termasuk pihak ketiga. Masyarakat akan menugaskan eksekutif untuk menyimpan roadmap yang komprehensif dengan memperkirakan dana untuk melaksanakan pekerjaan dan penyediaan dana darurat. Khususnya eksekutif ini kemudian dapat meminta dana melalui skema hibah yang dikelola oleh Edward Kim ya. Selain itu, ia menegaskan bahwa masyarakat juga harus membayar individu-individu pada tingkat yang sama dengan para eksekutif yang menjalankan bisnis sekitar 2 miliar dolar lainnya ya. Dan komunitas Terra Classic mendorong untuk membangun kembali rantainya yang rusak dan perdebatan baru-baru ini juga berkisar tentang bagaimana sih memberi kompensasi pada pengembang saat ini dan menarik yang baru teman-teman. Jadi untuk mengelola aset on-chain senilai 4 juta dolar tetap menjadi bahan perdebatan yang sengit ya. Kemudian mengenai Sam Bankman memberitahu investor FTX membutuhkan 8 miliar bailout. Pengumuman itu datang dalam panggilan kepada investor 9 November ya dan tepat setelah Binance menarik diri dari kesepakatan untuk mengakuisisi FTX. Jadi SBF mengatakan dia berharap pertukaran dan yang terkepung ya, yang meningkatkan ekuisitas sebanyak 3-4 miliar dolar. Dia menambahkan bahwa FTX juga dapat meningkatkan utang menurut WSJ, mengutip orang yang mengetahui masalah tersebut teman-teman. Dia juga akan menggunakan sebagian dari kekayaan pribadinya untuk membantu memberi imbalan kepada investor katanya ya di sini. Namun itu mungkin telah turun drastis minggu ini menurut Bloomberg yang telah menjatuhkan SBF dari daftar miliardernya. Dia juga menyalahkan kampanye yang menyebabkan kejatuhan bursa. Tambah laporan itu, pada 6 November, FTX memproses penarikan lebih banyak dari biasanya hingga mencapai 4 miliar dolar ya. Dan beberapa tertunda menunggu penyelesaian yang menyebabkan lebih banyak penarikan dalam efek cascade yang meningkat menjadi 6 miliar dolar pada 7 November. Kemudian pada saat itu FTX tidak dapat menyelesaikan karena agunannya telah turun nilainya dan tidak dapat dilikuidasi ya. Lalu pertukaran kripto saingan Binance menawarkan garis hidup pada 9 November tetapi sudah terlambat dan penularan telah menyebar. Binance kemudian mundur dari proposal akuisisi yang menyatakan bahwa ia ingin membantu dengan likuiditas tetapi masalahnya berada di luar kendali atau kemampuan kami untuk membantu teman-teman. Jadi kapitalisasi pasar kripto di sini jatuh ya ke siklus beruang yang baru rendah karena total kapitalisasi turun 11%. Lebih lanjut pada hari ini menjadi 844 miliar dolar yang pasar sekarang turun 72% dari kapitalisasi pasar puncaknya yang lebih dari 3 triliun dolar pada November 2021 teman-teman. Jadi seperti itu dulu aja untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.